Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jumpa lagi dengan Fathar Time, rezeki lancar, insya Allah berkah. Dulur-dulur yang melihat video ini, mudah-mudahan siang hari ini disehatkan badannya, dimudahkan segala urusannya. Siang hari ini saya berada di Polres, mau menuju ke tempat budidaya ikan lele. Saya mau belajar, mudah-mudahan nanti bisa ketemu dengan narasumbernya, karena saya ingin tahu bagaimana caranya budidaya ikan lele. Mudah-mudahan nanti bisa bertemu dengan narasumbernya. Saya sedang menuju ke lokasi. Ini masuk gang ke dalam, lumayan agak jauh sedikit. Mudah-mudahan nanti bisa bertemu dengan narasumbernya, Bapak Daus. Ini saya lagi masukin ke lokasi, menuju lokasi. Itu lokasinya ada beberapa kolom. Itu kolom-kolom itu ada saung, ada CCTV-nya untuk pengamanan. Mudah-mudahan Bapak Dausnya ada di atas dan bisa berjumpa. Kenalkan diri dulu. Ya. Nama saya Patkur Arifin. Perkenalkan, nama saya Firdaus. Saya dari kelompok Sangkuriang Makmur atau yang disingkat Sangkuma. Kelompok kami terdiri dari 12 anggota. Saya sebagai pembenih, 7 di pembesaran dan 4 di pemasaran lele konsumsi. Untuk pertanyaan dari Pak Haji, apa ya? Persiapan apa aja gitu yang Oh. diperlukan untuk kalau saya sama ingin budidaya ikan lele, itu persiapannya apa aja gitu? Untuk persiapan untuk pembenihan ikan lele khususnya di pembibitan yang harus kita siapkan, otomatis indukan ya, kita harus mempunyai indukan yang unggul Pak Haji. Ya. Indukan itu kira-kira berapa bisa dipakai? Untuk jantan harus berusia kurang lebihnya 1 tahun. Betinanya kurang lebih 8 bulan. Lebih mudah ya? Ya, lebih mudah. Kalau di sini yang kita gunakan itu induk lele Sangkuriang dari Balai BPAT Sukabumi. Jauh juga ngambilnya. Ya, jauh. Untuk apa persiapan ya? Iya. Tadi untuk persiapan. Persiapan untuk pembenihan, ya kita harus mempersiapkan pertama kolam pija 1. Kolom penetasan atau kolom penetasan di sini kita ada 5. Ya, Pendederan ada 5. Ya, nanti kita lihat ke bawah. Nanti kita akan sistem suntik Pak Haji. Ya. Ini hari untuk sistem suntik ya? Ya. Ini hari untuk sistem suntik. Nanti kita ikutin ke bawah, ke praktek langsung. Menyiapkan induk yang Indukan. siap pija Ya. atau induk matang gonat untuk jantan dan betina. Yang kedua kita harus menyiapkan alat suntik. Alat suntik. Ya, alat suntik yang kita gunakan di sini adalah Opaspek. Paspek. Ya, Opaspek. Dan yang kedua kita gunakan Naki 0,9 atau obat infus. Obat infus. Iya, itu untuk campuran. Dan yang keempat ini kita harus menyiapkan namanya kolam pija. Kolam Ya, 3 kolam. pija. Ya, nanti kita lihat di bawah kolam yang sudah kita siapkan. Ya, itu yang harus dipersiapkan bagi untuk teknik pemijahan secara alami ataupun buatan. Ini dulur-dulur barangkali nanti ada yang melihat video ini ingin budidaya ikan, ingin bikin usaha-usaha untuk tambah penghasilan di rumah. Kalau yang punya halaman di rumah gitu ada sedikit-sedikit kecil-kecil, bisa dimanfaatin dengan budidaya ikan lele. Ya. Dan nanti bisa ikutin kelanjutan video ini sampai selesai. Air bagaimana Bang? Air. Kalau untuk air kita di sini kita tidak menggunakan alat ukur pH ya, tapi kita lebih ke air tandon. Air yang kita udah endapkan beberapa hari. Paling lama itu di 1 minggu dan paling cepat itu 4 hari. Ya, insya Allah mudah-mudahan ini nanti bermanfaat buat teman-teman yang melihat video ini.
Untuk sementara kita jeda dulu, nanti disambung lagi untuk kelanjutan ke bawah. Iya. Ya. Kalau untuk pembudidaya khususnya di Cipondo Makmur atau Kota Tangerang, kita silakan aja sharing. Ya. Kita bertukar pikiran, langsung datang saja ke kelompok kami Sang Kuryang Makmur atau disingkat dengan Sang Kuma yang beralamat di Poris Cipondo Makmur RT 0309 Tolong, Cipondo Makmur. kalau ada nomor WA-nya tolong disebutin Bang, kalian ya. Ada Nanti Pak Haji. dicantum. Nomor WA saya 0895 6060 04 938. Nah, itu dulur-dulur kalau yang perlu belajar atau perlu kursus atau perlu ingin Kita tahu, sharing, ya. kita sharing, bisa datang ke sini, bisa melalui WA yang tadi disebutkan dengan Bapak Daus tadi. Sampai di sini kita jeda dulu, nanti kita praktek ke bawah sambil kita praktek langsung nanti supaya lebih jelasnya. Ini indukan lur. Dan saya sendiri belum tahu mana yang jantan, mana yang nanti kalau udah di tempat posisi yang itu baru ditanya bagaimana ciri-ciri yang jantan, bagaimana ciri yang betina. Bapak Daus sedang nyortir. Bapak Firdaus dengan Bapak siapa ini? Paut, Pak Haji. Ya ini yang nengok siapa namanya? Paut. Pak Ud. Iya. Loh. Kok kemarin bukan Ahmad? Kok sekarang ketemu lagi udah Pak Ud? Ada dua Pak Haji. Oh ada dua. Baut. Bukan kembar, bukan. Beda Pak Haji. Ya mudah-mudahan sehatkan badannya sore hari ini. Sungguh luar biasa, ikannya sehat-sehat. Kita coba mendekat dulu, pengen tahu yang bagaimana ikan lelenya itu. Coba embernya digeser sedikit. Subhanallah, gede-gede banget. Gelas. Ini ikannya yang mau diseleksi air. Ini sisa sortiran indukan, sungguh luar biasa, gede-gede banget. Siap, kita mulai. Yang bagaimana yang jantannya itu? Ini betina. Oh ini betina. Iya, ini betina. Coba. Betina semua ini. Ya, betina semua. Ini kita akan seleksi mana yang siap atau matang gonak. Karena walaupun perutnya kembung, buncit, tapi terkadang dia belum siap. Itu bisa ketahuan dari apa itu, Pak? Ada ciri-ciri nanti khusus? kelaminnya, Pak Haji. Oh, Ya. kelaminnya dari Betina. Nanti kita ambil pejantannya. Kita coba ngambil lagi untuk bagian pejantan. Tadi baru ngambil yang betina. Ngambil pejantannya. Sedang memilih pejantan. Bapak Firdaus sedang memilih pejantan dan Bapak Paut. Mudah-mudahan sore hari ini sampai selesai acara nggak ada halangan. Itu yang luka begitu kenapa? Berantem apa kenapa itu? Iya.
Oh, ternyata ikan lele pun berebut kekuasaan, sama juga kucing atau macan masih berebut kekuasaan juga. Sedang proses memilih untuk pejantan, nyari yang sehat. Ternyata tukang lele juga takut dipatil, megangnya masih pakai dilompat-lompatin. Kira saya aja yang takut dipatil, ternyata tukang lele juga takut. Kalau saya paling takut diomelin istri, takut suruh pulang kampung. Udah dapat berapa ekor pejantan? Nah, gabut, kita pindah lokasi. Saya sambil nunggu proses penyuntikan, ternyata saung ini juga pakai CCTV. Kita lihat dulu posisi keadaan di sekelilingnya, di sekeliling saung. Ternyata saung ini menggunakan CCTV itu untuk pengamanan. Ada beberapa CCTV untuk menjaga keamanannya. Ini kolom yang nanti mau dipakai untuk setelah disuntik, yang warna biru muda. Kalau yang ini ada beberapa kolom, 1, 2, 3, 4. Ini untuk pemisahan anak yang udah umur 3 hari 4 hari sampai bisa terjual. Ini untuk air, untuk nandon air. Jadi air yang dari sumur ditaruh dulu 1 minggu atau 4 hari, baru dipindahkan ke tempat sebelah sana itu yang habis disuntik. Terus yang ini buat pembesaran yang udah umur berapa begitu, umur seminggu ke atas. Ada beberapa kolom ini. Itu ada CCTV di tiang bambu, itu ada CCTV untuk menjaga keamanannya. Ini alamatnya. Kalau dulur-dulur ingin belajar atau ingin budidaya yang masih belum begitu paham, bisa hubungi Bapak Firdaus di Polres, di Saung Sangkuriang Makmur. Bisa melalui WA, bisa datang langsung. Ini udah mulai nyortir indukan. Kita seleksi induk, Pak Ji. Ya, seleksi indukan. Untuk Coba diceritakan satu persatu lebih mendetil supaya saudara-saudara kita yang melihat video ini bisa ngambil manfaatnya. Sambil bagi-bagi ilmu. Kita nggak bisa bagi duit, bagi ilmu. Sedekah lewat ilmu. Mudah-mudahan ini menjadi yang terbaik. Amin. Karena selama ada corona, ada pandemik, kita nggak bisa pergi jauh-jauh. Jadi mengambil kesibukan di rumah aja. Ambil kesibukan di rumah aja. Menjaga jarak, itu jaraknya udah 1 meter, udah posisi aman. Bapak Firdaus dengan Bapak PAUD udah jaga jarak. Udah dialing-alingin 2, 1 jerigen dengan 1 kardus, lebih dari 1 meter. Itu lagi dilihat kelaminnya.
Padahal sampean bukan lulusan kebidanan ya, tapi bisa itu tahu kelamin ya. Ini Pak Haji. Ya, coba saya mendekat. Kali ini kelompok kami Sangkuma. Sangkuma. Menjajakan ikan lele Ya. dengan cara sistem suntik. Sistem suntik nih lur. Kita seleksi indukan terlebih dahulu ya. Ini kita seleksi indukan yang pertama, indukan betina. Betina dulu. Ya, betina ini dari berapa? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dari 12. Memasuki kriteria atau yang dibilang matang kunat 6. 6 yang bisa siap pakai. 3 secara massal, 6 betina, 4 jantan. 6 betina, 4 jantan nanti Kita disatukan. ya di dalam satu kolam. Untuk kelamin betina yang sudah ini ya. Udah Ya kelaminnya ini udah membesar hitam. iya, pokoknya tidak putih ya. Oh gitu, jadi udah hitam ya. Udah hitam, udah siap. Ini untuk betina nanti yang akan betina. kita suntik. Ini kita seleksi. Untuk yang betina, terus kalau untuk lakian, Ini untuk jantan. jantan. Kita seleksi. Jantannya gede amat ya? Ya, Sungguh luar biasa. balikin dulu ke asal. Pejantan ya? Jantan. Pejantan. Nih lagi milih pejantan. Itu ada perbedaan juga yang siap kawin apa enggak gitu? Ada ini lagi seleksi, nanti kita kasih tahu mana yang siap. Tahu aja yang ngaceng ya apa yang enggak. Sungguh luar biasa. Bahkan padahal ini Bapak Firdaus bukan sekolah dokter lur, tapi bisa tahu itu yang mana yang mau siap kawin sama yang enggak itu. Heran juga saya. Makanya saya datang kemari pengen tahu lur, sampai di mana dia taunya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat saudara-saudara kita yang ingin peternak lele atau mengembang biakan lele dumbo. Bisa hubungin Bapak Firdaus. Kalau belum paham dengan cerita di video ini, bisa hadir langsung, bisa melalui WA, bisa kursus datang kemari. Semua siap, Bapak Firdaus siap melayani. Atau bergabung di kelompok ini siap. Di sini asal mau satu gelas berdua, satu piring berdua, satu batang berdua, siap menerima di sini loh. Siap, siap. Maju bareng. Ini Pak Haji, ini Yang mana itu? Udah seleksi. Yang udah diseleksi. Coba perbedaan ciri-ciri yang siap kawin. Subhanallah, ngelawan. Dibalik aja ngelawan lur. Padahal saya mau ngeliat doang kelaminnya. Ya. Panjang juga ya, gede Ya. juga. Harus berwarna Harus berwarna. ungu merah. Harus berwarna ungu merah berarti Iya. udah siap ya. Enggak boleh putih atau pucat. Gitu ya. Gede juga itu kelaminnya. Hampir sama punya saya. Nah, kita nyambung ke obat yang untuk penyuntikan. Obatnya mereknya apa? Situ entar nanti di zoom. Ini obatnya. Dioplos ya. Campur. Nanti berapa sisinya nanti diceritakan sama dokternya. Ya, yang jelas itu obatnya. Dan bagaimana cara penyuntikannya, di paha atau di bahu atau di bawah kepala, di leher.
Yo, siap. Ini obat hormon, Hormon, namanya hormon. Opaspek. Opaspek. Bisa juga kita menggunakan namanya Opaprim. Ya, bisa. Jadi ada dua. Kita menggunakan Ini hanya buat 0,9, campurannya. atau yang biasa disebutnya obat infus. Buat infus buat orang, tapi bisa buat ikan. Tinggal kita kalikan aja pasti. Oh, ada hitung-hitungannya juga. Ya, kita timbang berat rata-ratanya 1 kilo. Oh, jadi penyuntikannya Harus disesuaikan. ditimbang dulu sesuai berat Oh, badan. jadi nggak bisa pakai kira-kira sekian Nggak cc bisa, gitu. nggak. Ya, agak Berat rumit sedikit. rata-ratanya Harus punya timbangan. 6,5. 11 ya. 10 dikali 0,1 sama dengan Maaf dulur-dulur, tempatnya kurang begitu, karena ini tempat kurang begitu memuaskan dilihatnya, karena ini ya tempat air kotor-kotoran dan memang basah-basahan, harus kotor-kotoran. 0,5. Jadi nyuntiknya juga nggak sembarangan, harus ada ukurannya sesuai dengan berat ikannya. Bapak Bedra sedang menghitung kira-kira yang digunakan berapa cc. Kita mulai nusukin jarum ke obat. Acip copot. Bisa naik. Mengambil obat. Itu pakai perbandingan juga nggak? Pakai bagi kalau untuk Naci 0,9-nya 0,4. 0,9 sama 0,4. Belum kena itu kan. Ukurannya Karena pakai nono. Hah? Pakai nono. Mana? Kemarin. Karena Itu untuk satu ikan itu. ini untuk 10. Jadi satu ikannya berapa cc itu? Satu ikannya 0,5. Itu nyuntiknya di situ. Ya. Itu nggak ngelawan ya? Subhanallah. Itu nyuntiknya berada di situ loh, di punggung bagian atas tuh, dekat sirip. Rupanya dia pakai ilmu kebal, ditusuk nggak mempan. Udah dari Sukabumi apa dari mana tadi Biang? Sukabumi. Bahkan juga dagangnya pakai ilmu dari Sukabumi, ini disuntik nggak mempan. Sampai bunyi. Itu satu ikannya pakai berapa cc tadi? 0,5. 0,5 ya, sedikit sekali.
Tuh setelah disuntik diusap-usap begitu sampai nggak keluar darah, biar rapet dagingnya, biar menyatu, dan obatnya bisa langsung berjalan. Tapi ini bukan vaksin lur. Ini bukan vaksin ini. Taruh di kolam. Nah, setelah disuntik dibawa kemari, ditaruh di kolom ini. Ya airnya udah dimin selama 1 minggu ya. Iya, Dari sumur. Oh, no, langsung berjalan ikannya. Kita tadi baru 1 penyuntikan. Ini mudah-mudahan bermanfaat buat saudara-saudaraku yang melihat video ini, yang ingin berternak lele, ingin bikin benih lele. Tuh cara nyuntiknya. Udah disuntik, udah diusak-usak gitu biar rapet, biar nggak keluar darah, dan obatnya langsung berjalan. Mudah-mudahan sampai selesai acara ini aman. Nah, ditaruh lagi sebelah sana, dilepas di kolom. Mudah-mudahan bermanfaat buat saudara-saudaraku yang ingin usaha dengan budidaya ikan lele untuk pembibitan, produksi bibit. Mulai proses penyuntikan lagi. Ya, udah selesai, tinggal diusuk-usuk. Berarti besok udah bertelur ya ini? Pagi udah bertelur. Saya besok tengokin lagi kalau coba lihat telurnya bentuknya kayak apa. Besok pagi. Jadi buat film kelanjutannya yang setelah disuntik. Tuh saudaraku lagi ngelepasin di kolom untuk tempat bertelur. Ya. Astagfirullahaladzim. Pelan-pelan lur, nanti lecet. Bukan, kalau lecet sekarang bawa ke rumah sakit bilang corona ntar. Jangan sampai lecet. Nah, itu bukan vaksin corona, tapi itu buat mudah-mudahan besok telurnya banyak. Baru 3 ya. Mau pakai berapa ini indukan? 6. Betina 6, indukan, jantannya 4. 6 lawan 4. Saudara langsung lepas. Iseng bang? Iya. Iya. Nggak ada kerjaan maklum di rumah nggak. Bikin YouTuber. Ya mudah-mudahan ada yang membutuhkan cerita ini, cara nyuntiknya ini. Jadi cara penyuntikannya dan jenis obatnya yang digunakan, mudah-mudahan ini bermanfaat buat dulur-dulur yang mau membuka perusahaan ini, mengembangbiakan lele. Kalau yang punya kebunnya lebar, lahannya lebar, bisa usaha ini, budidaya ini. Untungnya lumayan, sangat menjanjikan. Insya Allah kuat pergi haji. Amin. Yang jelas hasilnya ya untuk ibadah. Nah, lagi dilepas.
di kolam. Oh, tapi laki disuntik juga. Tapi obatnya sama. Saya kira laki nggak pakai disuntik. Ternyata pakai obat perangsang juga ya. Yang pejantan. Tapi itu bisa buat orang. Lagi mau. Ya mau sih kalau itu buat perangsang mah. Mudah-mudahan Itu ya. pasangan nyari pasangannya. Oh. Ntar ya kalau udah cocok malam ya baru video. Oh, jadi siang tetap berkencan dulu ya? Oh, bukan manusia, bukan ikan aja ternyata pakai pemanasan. Dari pasangan lagi. Saya pikir sel ketemu tubruk aja gitu. Udah. Terus masih proses penyuntikan. Mudah-mudahan biar lebih jelas ini. Masih proses penyuntikan. Tuh ada di punggung, dekat sirip. Tapi nggak boleh terlalu dalam. Paling dalam sampai berapa? 2 cm. Paling dalam 2 cm lur, takut kalau terlalu dalam nanti kena telurnya. Tapi posisi itu nggak boleh tegak ya, harus miring ya. Berapa derajat kemiringannya jarum? 45 derajat pemiringan jarum, kemiringan jarum 45 derajat supaya nggak tembus ke bawah. Tuh, sedang dilepas-lepasin di tempat yang baru. Mudah-mudahan bermanfaat buat dulur-dulur yang ingin membuka usaha baru, bisa belajar dengan Bapak Firdaus. Selesai suntik, digosok-gosok supaya rapat, dagingnya rapat kembali. Tuh, begitu caranya gosok-gosoknya supaya nggak keluar darah dan obatnya berjalan. Kagak pakai obat ya. Vitamin. Tuh, sampai berapa kali usekan. Sampai sama dibacain selawat Bang itu. Iya, Pak. Oh, biar anaknya banyak. Nanti lahirnya biar mulus. Itu langsung di situ aja nyuntiknya. Nah. Tadi udah diceritakan tanda-tanda yang udah siap dipakai untuk biangan yang warnanya agak hitam-hitam ungu-ungu dikit ya. Satu lagi tinggal berapa ekor? 2. Ini udah kejinak, ini nurut ini. Dia tahu disuntik nggak sakit, dia mau divaksin. Wow, terjadi lagi nih. Kornya. Ya, biar merangsang, Bang. Iya. Si obat perangsang. Ya. Bang Paut. Kenal bau. Kenal, Pak. Baru kenal hari ini dengan Pak Paut. Hari ini kenalnya. Ini dengan saya dengan Bapak siapa ini? Pak.
Haji Nur. Pak Haji Nur. Iya. Asli Iya. Poris. Bos kundur. Oh, mantap. Bos apa? Kundur. Undur-undur. Oh, jangan begitu ah. Sehat Pak ya, hari ini sehat? Iya. Insya Allah, mudah-mudahan. Ini mah taruh lagi. Dengan Daus pernah apa Pak? Cucu, anak? Anak. Oh, anak yang keberapa? Buntot. Anak yang paling terakhir. 6 ya. Bantu doanya Pak, biar bagaimana anaknya, harapannya? Ya, anak udah doa. Oh, udah tiap hari udah didoain? Bukan main. Subhanallah, mudah-mudahan biar jadi orang sukses. Usahanya jadi maju. Katanya dengar-dengar mau nikah. Dapat orang mana Pak? Sama saya. Ini Firdaus, kok Bapak melulu? Belum tahu. Oh, belum tahu. Belum. Oh, berarti belum cerita. Bapak emang udah duda? Udah. Alhamdulillah. Udah berapa lama Pak? 7 tahun. Ada 7 tahun. Tapi masih mau ini lagi? Kagak ya. Kali mau nanti saya cariin. Males sudah. Hah? Udah nggak bisa mencari. Udah nggak bisa mencari, jadi udah cukup yang kemarin aja. Iya. Ya mudah-mudahan sehat. Yang penting sekarang masih sehat Pak. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah, mudah-mudahan sehatkan badannya, dimudahkan segala urusannya. Ya, amin. Mudah-mudahan itu. Sekarang yang penting sehat aja. Soalnya kemana-mana sekarang dibilang sakit. Mau keluar sedikit dibilang sakit, makanya mukanya suruh tutupin. Ini Bang, ada yang perlu ditanya nih Bang Daus. Coba maju ke depan sedikit sini. Ini kan biasanya di kolom kalau yang pernah saya tahu itu kan pakai ijuk tuh. Kok di sini nggak pakai ijuk gitu? Alasannya apa itu? Terus Alasannya kelebihannya di mana gitu? kalau untuk pijat sih sebenarnya di mana aja bisa ya. Ya. Tanpa ijuk pun bisa. Kalau kita di sini ada beberapa cara ijuk dan kawin lepas atau langsung. Tapi nanti telurnya berceceran nggak itu? Ya berceceran di dasar kolam. Oh. Tapi nggak banyak yang mati kena lembab Nggak, panas nggak. apa begitu? Nanti induk jantan dan betinanya pagi kita angkat. Air yang ini nanti kita buang 10%. Oh, gitu dikurangin Kita- airnya. Iya, kita pasok air baru. Karena Air biasanya- baru yang udah ditampung juga. Ya, biasanya dia ini kalau habis mija itu bau. Karena hasil dari lendirnya yang keluar. Oh ya, lendir dari badan ikan. Itu yang bisa menyebabkan telur gagal menetas. Terus selama habis tadi kan habis disuntik tuh. Habis disuntik terus bertelur berapa lama itu? Pagi udah keluar telur Pak. Ya pijanya di jam 10 sampai menjelang subuh. 10 Berarti malam sampai menjelang subuh. satu malam. Satu malam. Jadi berikut kawin berikut bertelur itu Ya, satu malam itu. Terus selama bertelur nanti itu netesnya berapa lama lagi? 1 hari udah netes. Cepat sekali ya waktunya ya. 24 jam. 24 jam udah netes. Tapi setelah netes itu terus umur berapa bisa dipindah atau berapa hari makan gitu? Untuk pembelian cacing pertama di usia 3 hari. 3 hari kasih makan. Terus selama berapa lama bisa dipindahin ke kolam yang agak besar gitu? Untuk Atau cacing sutra sampai 13 hari atau 15 hari itu pindah 13 hari pindah tempat gitu. pindah tempat. Pindah tempat udah bisa makan kopan ya. Ya, Mudah-mudahan ini informasi bermanfaat. amin.